Karena manusia yang bersinergi dengan alam, mereka akan disayang oleh alam. Mereka memiliki energi positif karena mereka berbagi kasih terhadap sesama. Manusia yang memiliki energi positif, memiliki kasih, dia akan bercahaya-cahaya. Dia akan disayang oleh alam karena mereka tahu bahwa hidup mereka penuh dengan kasih. Hidup mereka penuh dengan energi positif. Hati mereka sudah tidak ada lagi dengki, iri, bahkan dendam. Hati mereka penuh dengan pengampunan. Jika hatimu penuh dengan pengampunan, penuh dengan kasih, maka engkau akan disayang oleh alam. Alam semesta akan terus-menerus menyayangimu. Bahkan benda mati pun akan menghormatimu. Lampu pun juga akan berkedip jika engkau memiliki energi positif yang amat sangat tinggi. Karena energi positif itu memancarkan kasih. Kasih itu sendiri ajaran paling tertinggi di alam semesta ini adalah kasih. Ketika engkau memiliki kasih, alam semesta akan menerimamu dan mereka akan memperebutkan dirimu karena dirimu penuh dengan kasih, penuh dengan cahaya. Kita akan digiring untuk menuju dimensi cahaya 1000 tahun damai. Maka manusia haruslah bercahaya-cahaya, karena dimensi cahaya adalah dimensi tertinggi, yaitu kasih yang ada di dalam hatimu, di dalam dirimu. Sebagai bukti bahwa engkau penuh kasih adalah engkau bercahaya-cahaya. Engkau mengeluarkan sinar-sinar kemuliaan dari Tuhan. Maka hidupmu penuh dengan kasih, penuh dengan energi yang positif. Alam akan mengetahuinya bahwa engkau adalah manusia cahaya. Jika manusia cahaya itu sudah muncul, maka alam akan bergejolak. Karena dimensi cahaya adalah dimensi kasih, maka orang-orang yang fasik akan tersingkir dari dunia ini, digantikan oleh kebaikan. Kasih itu sendiri yang akan mengalahkan kefasikan, karena mereka tidak bisa membuat diri mereka sefrekuensi dengan alam semesta. Manusia yang fasik tidak bisa
menselaraskan dirinya dengan alam semesta, maka mereka akan dipindah alamkan. Dimensi cahaya adalah dimensi orang-orang yang penuh dengan kasih. Para pembangkang, para pemberontak, mereka akan tersingkir, akan dipindah alamkan. Entah itu melalui bencana, entah itu melalui sakit penyakit yang ada pada orang itu karena terlalu jahat hidup di dunia ini sampai dia muntah darah, mengeluarkan racun, karena mereka hidup di dunia ini terlalu jahat, bahkan memakai roh-roh dunia. Energi yang positif akan mengalahkan energi yang negatif. Orang yang memiliki energi positif tidak akan pernah menyerangmu. Dia akan bersekutu denganmu. Dia akan mengerti apa yang engkau katakan. Jikalau orang itu penuh dengan energi yang positif, karena alam sendiri juga sudah menerima keberadaannya tanpa harus dibuktikan. Alam sudah tahu keberadaan manusia cahaya, karena kita akan menuju dunia, menuju dimensi cahaya. Manusia akan digiring ke dimensi cahaya, dimensi yang tinggi, dikembalikan ke zaman Adam dan Hawa yang penuh dengan kemuliaan Tuhan. Dan alam sedang menyambut manusia cahaya. Mereka disambut hangat oleh alam semesta karena energi yang amat sangat positif diterima dengan baik oleh alam semesta. Maka ketika manusia cahaya itu muncul, orang-orang fasik pada kebingungan, pada ketakutan, karena kejahatan demi kejahatan mereka akan terbongkar tanpa harus memakai CCTV sekalipun. Kejahatan-kejahatan mereka akan terbongkar dengan sendirinya. Ketika alam sudah berbicara, manusia yang penuh dengan kemunafikan akan pada ketakutan karena mereka tidak memiliki cahaya, mereka tidak memiliki energi positif, maka mereka pada ketakutan. Tetapi manusia cahaya, manusia yang penuh energi positif, ketika ada bencana datang melanda sekitarnya, dia tidak akan pernah takut karena dia sudah mengandalkan Tuhan alam semesta, yaitu Yesus Kristus. Karena hanya Dia
yang bisa menyelamatkan rohmu. Yesus Kristus bisa menyelamatkan rohmu menjadi kekal karena Dia penguasa surga dan neraka, alam semesta ini. Maka engkau harus menyelaraskan, menyeimbangkan diri kalian jika kalian ingin masuk dimensi cahaya. Jika tidak, engkau akan disingkirkan oleh alam semesta itu sendiri, karena kita akan menuju masa dimensi cahaya. Manusia akan kembali untuk menikmati kemuliaan Tuhan yang sudah dijanjikan. Engkau harus bisa, hatimu itu mengampuni, bahkan engkau terlebih dahulu memaafkan mereka, mengampuni mereka. Bukan engkau menunggu, bukan engkau yang menunggu mereka, melainkan engkau yang menghampiri mereka untuk meminta maaf, memberi pengampunan, supaya hatimu tidak lagi bermasalah, tidak lagi terluka. Hatimu harus dipenuhi oleh energi positif supaya engkau bercahaya-cahaya. Engkau harus bisa masuk dimensi cahaya, karena kita menuju dimensi cahaya, dimensi kasih itu sendiri. Apa yang aku katakan memanglah kalian harus berpuasa supaya kalian mengerti dan tahu apa yang aku katakan. Karena dimensi cahaya, dimensi kasih, dimensi yang penuh dengan orang-orang yang rendah hati. Tidak ada orang yang pembangkang, pemberontak, atau bahkan pengkhianat. Itu tidak ada. Makanya mereka akan tersingkir oleh alam semesta. Aku menyampaikan hal ini supaya kalian bisa masuk ke dimensi cahaya, dimensi 1000 tahun, menikmati kemuliaan Tuhan yang sudah dijanjikan. Karena Tuhan itu penuh kasih. Tuhan alam semesta itu penuh kasih. Ia tidak ingin membiarkan anak-anaknya untuk terikat dengan dosa. Manusia yang sudah terikat dengan dosa, jatuh dalam dosa, ia tidak akan pernah bercahaya-cahaya karena auranya gelap dan energinya cenderung ke energi yang negatif.